Selamat datang di podcast Dongeng. Kalau kita bicara soal pendidikan internasional, ya, biasanya skenarionya itu sudah bisa ditebak. Sekolah-sekolah dari Inggris, Amerika, atau Australia gitu kan, membuka cabang mewah di Jakarta atau kota besar lainnya. Kita yang jadi pasarnya. Tapi coba bayangkan skenario yang terbalik. Sebuah organisasi masyarakat dari Indonesia, Muhammadiyah, membeli lahan belasan hektar di Melbourne, Australia, untuk mendirikan sekolah formal di sana. Trennya benar-benar apa ya? Jungkir balik. Sebuah pembalikan tren yang bukan hanya menarik, tapi juga memaksa kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang cukup fundamental. Apakah ini sebuah lompatan peradaban yang monumental, bukti bahwa kita sudah siap mengekspor sistem dan nilai? Ataukah, di sisi lain, ini sebuah proyek ambisi yang luar biasa berisiko, sebuah pertaruhan besar di salah satu pasar pendidikan paling kompetitif di dunia? Bagi saya, ini adalah momen kebanggaan nasional yang jujur saja tidak bisa ditawar lagi. Ini bukti nyata bahwa sistem pendidikan kita yang dibalut dengan nilai-nilai keindonesiaan dan konsep Islam berkemajuan akhirnya diakui dan ya mampu bersaing di panggung global. Ini bukan lagi sekedar wacana. Ini adalah soft diplomasi tingkat tinggi yang dieksekusi dengan sangat berani dan nyata. Saya melihatnya dari perspektif yang mungkin sedikit lebih membumi. Langkah ini memang sangat berani, saya setuju, 100%. Namun pertanyaan kritisnya adalah soal keberlanjutan dan dampak realnya. Mampukah institusi ini benar-benar menembus standar pendidikan Australia yang terkenal sangat ketat dan kompetitif? Ataukah pada akhirnya ia hanya akan menjadi sebuah sekolah komunitas yang bagus, namun terisolasi, khusus untuk diaspora kita dan beberapa komunitas muslim lainnya? Jadi, pertanyaannya tetap sama. Apakah ini lompatan peradaban atau sekedar ambisi yang berisiko? Mari kita coba bedah lebih dalam. Saya kira ini jauh dari sekedar ambisi ya. Kalau kita lihat skala dan visi yang diusung sejak awal, ini adalah proyek yang diperhitungkan dengan sangat matang. Kita tidak sedang bicara soal katakanlah menyewa ruko untuk kursus sore. Kita bicara soal pembelian lahan awal seluas 10 hektar di Narre Warren, East Victoria pada tahun 2017. Ini adalah sebuah pernyataan, sebuah statement yang menunjukkan keseriusan dan visi jangka panjang. Bahkan ketika ada kendala, mereka tidak mundur, justru mereka berekspansi. Pada tahun 2022, asetnya diperluas dengan membeli properti baru di Melton seluas 4.400 meter persegi, jadi total aset yang dikelola itu menjadi 13.400 meter persegi. Ini bukan langkah ragu-ragu kan? Ini adalah gerakan ekspansi yang penuh percaya diri. Tapi bukankah fakta bahwa lahan pertama yang 10 hektar itu pada akhirnya tidak bisa digunakan justru menunjukkan betapa rumitnya medan yang mereka hadapi? Justru itu poin saya, menghadapi kendala dan menyelesaikannya dengan membeli lahan baru yang lebih strategis, itu menunjukkan resiliensi dan komitmen. Tapi ada yang lebih penting dari sekedar aset fisik, yaitu validasi dari pihak eksternal, pengakuan dari pemerintah Australia sendiri. Fakta bahwa Muhammadiyah Australia College atau MEC menerima bantuan dana dari pemerintah negara bagian Victoria senilai 3,6 juta dolar Australia, kalau dirupiahkan sekitar 38 miliar, untuk pengembangan infrastruktur, itu adalah validasi yang tidak bisa dibantah. Pemerintah Victoria tidak akan menginvestasikan uang pembayar pajak pada proyek yang mereka anggap tidak akan berhasil. Itu bahkan di luar bantuan operasional rutin tahunan yang pada tahun 2025 saja bisa mencapai 35 miliar rupiah. Ini bukan sekedar izin, ini mosi percaya, sebuah dukungan finansial yang nyata. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir menyebut ini sebagai hadiah Muhammadiyah untuk bangsa di abad kedua. Se-Islam berkemajuan kita, wajah Islam yang modern, terbuka, dan inklusif di dunia barat. Oke, saya sepakat bahwa kemampuan manajerial untuk mengamankan aset dan pendanaan sebesar itu patut diacungi jempol. Itu pencapaian yang luar biasa, tidak diragukan lagi. Namun, saya kira kita perlu melihat realitas di balik narasi besar tersebut. Prosesnya tidak semulus yang terlihat, dan itu penting untuk kita pahami. Lahan 10 hektar pertama di Narre Warren East itu pada akhirnya tidak bisa dibangun sekolah. Kenapa? Karena terbentur status situs warisan budaya suku aborigin. Ini bukan kendala kecil, ini kendala fundamental yang memaksa mereka untuk, pivot dan membeli lahan lagi di Melton pada November 2020. Ini menunjukkan betapa kompleks dan tidak terduganya realitas birokrasi dan regulasi di sana. Kemudian, soal izin dari Victorian Registration and Qualifications Authority atau VRQA, mendapatkannya adalah sebuah perjuangan yang sangat panjang. Beberapa sumber yang mengikuti proses ini menyebut standar VRQA itu, sadis dan sangat rigid.
Mereka tidak hanya melihat kurikulum di atas kertas, tapi juga rencana keselamatan siswa, kualifikasi setiap guru secara individu, sampai kesehatan finansial jangka panjang institusi. Jadi, lolos VRQE itu adalah syarat minimum untuk beroperasi, bukan otomatis sebuah lencana keunggulan akademik. Itu baru tiket untuk masuk ke arena, belum jaminan untuk memenangkan pertandingan. Lalu mari kita lihat skala dan statusnya saat ini. Saat pertama beroperasi pada 2022, MSCC itu kan sekolah dasar, primary school, dari jenjang TK hingga kelas 6 atau 7. Rencana ekspansi ke jenjang SMP SMA itu baru berjalan. Per Januari 2024, jumlah siswanya 162. Angka yang sangat baik untuk sebuah sekolah baru, tapi skalabilitasnya masih harus dibuktikan. Dan yang paling krusial bagi saya adalah soal substansi, kurikulum dan tenaga pengajar. Memang benar semua guru harus terdaftar di Victorian Institute of Teaching, VIT, tapi itu standar wajib di sana, seperti dokter harus punya surat izin praktikan. Pertanyaan yang lebih dalam, ada wacana menjadikan MIC sebagai sekolah laboratorium untuk guru-guru berprestasi dari Indonesia. Nah, bagaimana guru dari sistem kita bisa beradaptasi dengan budaya siswa Australia yang dididik untuk kritis, vokal, dan egaliter sejak kecil? Ini bukan tantangan teknis, ini tantangan pedagogis yang sangat mendasar. Anda menyoroti soal aset dan pendanaan seolah itu hanya soal kuantitas, soal angka di atas kertas. Tapi coba kita lihat dari sudut pandang lain. Total aset 13.400 meter persegi dan dukungan dana puluhan miliar rupiah dari pemerintah Victoria adalah bukti sahih bahwa MAC dipandang sebagai institusi yang kredibel dan memiliki masa depan cerah. Ini bukan sekedar lolos syarat administratif. Dana hibah untuk infrastruktur sebesar 3,6 juta dolar Australia itu diberikan melalui proses yang kompetitif. Artinya, proposal MAC dinilai lebih unggul atau setidaknya setara dengan proposal lain yang diajukan oleh institusi pendidikan lokal. Ini adalah bentuk kepercayaan dari otoritas pendidikan setempat. Sebuah pengakuan bahwa visi yang dibawa oleh Muhammadiyah ini relevan dan berpotensi memberikan kontribusi positif. Saya tidak meremehkan pencapaian finansial dan manajerialnya. Sama sekali tidak. Itu luar biasa. Tapi saya rasa kita perlu membedakan dengan tegas antara kemampuan membeli aset dan membangun infrastruktur dengan kemampuan untuk menghasilkan output pendidikan yang berkualitas. Pertanyaan utamanya kan belum terjawab. Bisakah sekolah ini bersaing secara akademik dengan sekolah-sekolah swasta dan negeri lain di Melbourne yang sudah punya rekam jejak, reputasi, dan jaringan alumni selama puluhan, bahkan ratusan tahun? Memiliki fasilitas yang bagus dan didanai pemerintah adalah satu hal. Tapi menghasilkan lulusan yang bisa diterima di University of Melbourne atau Monash University itu adalah ujian yang sesungguhnya. Dan ujian itu, kita harus jujur, hasilnya baru akan terlihat 5-10 tahun dari sekarang. Tapi disitulah letak kekeliruannya jika kita hanya membandingkan secara apple to apple dengan sekolah lain. Keunggulan MAC justru bukan untuk meniru sekolah lokal yang sudah ada. Kekuatan utamanya adalah proposisi nilai yang unik, perpaduan antara Victorian kurikulum yang sudah teruji dengan nilai-nilai Islam, pengajaran bahasa Indonesia, dan wawasan kemuhammadiyahan. Ini adalah sebuah niche market yang sangat jelas dan dibutuhkan. Ini yang dicari oleh ribuan keluarga muslim di sana yang bukan hanya berasal dari Indonesia, tapi juga dari komunitas Somalia, Lebanon, Pakistan, dan negara lainnya. Mereka menginginkan anak-anaknya mendapatkan pendidikan barat yang berkualitas tanpa harus tercerabut dari akar identitas agama dan budayanya. MAC hadir untuk mengisi kekosongan itu. Itu poin yang sangat menarik, dan saya setuju ada ceruk pasar di sana. Namun, pertanyaannya adalah soal eksekusi di lapangan. Mengawinkan dua sistem kurikulum adalah hal yang luar biasa sulit. Victorian kurikulum itu sendiri sudah sangat padat dan menuntut. Bagaimana cara memastikan muatan lokal tambahan seperti kemuhammadiyahan atau bahasa Indonesia tidak mengurangi jam atau kualitas dari mata pelajaran inti seperti matematika, sains, atau literasi bahasa Inggris? Ini adalah sebuah balancing act yang sangat rumit. Jika porsi kurikulum intinya berkurang, ada resiko lulusannya nanti kurang kompetitif saat mendaftar ke universitas. Ini dilema yang nyata. Bayangkan, dalam pelajaran ilmu sosial, mereka belajar tentang multikulturalisme Australia sesuai kurikulum Victoria. Nah, di saat yang sama, guru bisa mengintegrasikannya dengan memperkenalkan sejarah para pelaut dari Makassar yang sudah menjalin hubungan dengan masyarakat Yolngu di Australia Utara berabad-abad sebelum kedatangan bangsa Eropa. Itu cara cerdas untuk memasukkan wawasan keindonesiaan ke dalam kerangka kurikulum yang ada, bukan sebagai beban tambahan, tapi sebagai pengayaan.
Itu skenario ideal yang indah sekali. Tapi itu menuntut kualitas guru yang luar biasa tinggi, yang tidak hanya menguasai materi, tapi juga punya kreativitas pedagogis untuk melakukan integrasi seperti itu. Ini membawa kita kembali ke pertanyaan soal tenaga pengajar. Dan ada pertanyaan yang lebih besar lagi. Apakah model kurikulum hibrida ini, dengan penekanan kuat pada nilai-nilai Islam, akan menarik bagi warga lokal non-Muslim? Jika tidak, ada risiko sekolah ini menjadi eksklusif. Semacam, enklave pendidikan yang hanya melayani komunitas Muslim. Jika itu yang terjadi, bukankah misi soft diplomasi untuk mengenalkan Islam berkemajuan kepada masyarakat Australia secara luas bisa jadi tidak tercapai sepenuhnya? Sekolahnya ada di sana, tapi dialognya tidak terjadi. Saya tidak yakin dengan alasan itu karena tujuannya sejak awal sudah jelas. Internasionalisasi bukan eksklusivitas. Ini bukan sekolah kandang atau sekolah kampung. Ini adalah cara kita menunjukkan wajah pendidikan Islam Indonesia yang modern, terbuka, dan mampu berdialog secara setara dengan sistem pendidikan Barat di rumah mereka sendiri. Bukti paling nyata dari visi ini adalah rencana ekspansi yang sudah digodok. Sudah ada rencana serius untuk merintis MAC2 di Sydney bekerja sama dengan pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah New South Wales. Ini menunjukkan sebuah visi pertumbuhan, sebuah ambisi untuk mereplikasi keberhasilan, bukan visi untuk menjadi komunitas yang tertutup. Rencana ekspansi itu memang menunjukkan ambisi besar, saya akui. Namun kita juga tidak bisa mengabaikan DNA atau asal-usul dari inisiatif ini. Beberapa sumber menyebutkan bahwa dorongan awal pendirian sekolah ini datang dari permintaan nyata warga negara Indonesia di Australia. Para orang tua diaspora yang khawatir anak-anak mereka tidak bisa belajar sholat dan mengaji atau kehilangan koneksi dengan budaya Indonesia. Itu adalah sebuah kebutuhan yang sangat valid dan mulia. Tantangan besarnya sekarang adalah melakukan transisi dari sebuah institusi yang lahir untuk melayani kebutuhan spesifik komunitas diaspora menjadi sebuah institusi pendidikan yang dilirik oleh masyarakat Australia secara luas, terlepas dari latar belakang agama atau etnis mereka. Ini adalah lompatan kuantum dalam hal branding dan reputasi, dan itu tidak mudah. Tapi bukankah itu justru kekuatan model ini? Ia tidak lahir dari ruang hampa atau katakanlah arogansi, tapi dari kebutuhan komunitas yang real. Ia membangun fondasi yang kuat dengan melayani basisnya terlebih dahulu, mendapatkan kepercayaan, lalu dari sana berekspansi secara organik untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Ini adalah strategi pertumbuhan yang cerdas dan membumi. Mereka tidak datang dan berkata, "Kami yang terbaik," tapi mereka datang membawa solusi untuk masalah nyata yang ada di komunitas. Dari situlah kualitasnya akan terlihat dan menyebar dari mulut ke mulut. Mungkin saja, tapi kita harus ingat, landscape pendidikan di Australia itu sangat kompetitif. Ini seperti mencoba meluncurkan merek mobil baru di pasar Jerman yang sudah didominasi oleh Mercedes, BMW, dan Audi. Para orang tua di sana sangat teliti dalam memilih sekolah. Mereka akan melihat peringkat NAPLAN, itu ujian standar nasional, rekam jejak lulusan yang masuk universitas top, reputasi yang dibangun puluhan tahun, hingga budaya sekolah. MAC adalah pemain yang sangat baru di liga utama ini. Mereka harus bekerja 2 kali bahkan 3 kali lebih keras untuk membuktikan diri. Perjuangan mendapatkan izin VRQA itu baru ronde pertama, yaitu pertarungan melawan birokrasi. Ronde selanjutnya, yaitu memenangkan hati dan kepercayaan publik Australia, akan menjadi pertarungan yang jauh lebih menantang dan panjang. Pada akhirnya, bagi saya, keberanian Muhammadiyah mendirikan MAC di Australia adalah sebuah babak baru dalam sejarah bangsa yang patut kita banggakan. Ini adalah sebuah pernyataan tegas bahwa Indonesia bukan lagi hanya menjadi konsumen, menjadi pasar, tapi juga sudah mampu menjadi produsen gagasan dan sistem pendidikan kelas dunia. Terlepas dari semua tantangan yang Anda sebutkan, yang saya akui semuanya valid dan perlu diwaspadai, bendera merah putih yang berkibar di halaman sekolah di Melton itu adalah simbol kemajuan peradaban kita. Itu adalah langkah nyata dari visi besar internasionalisasi Muhammadiyah yang sudah lama dicanangkan. Saya sepakat bahwa ini adalah sebuah langkah bersejarah dan sebuah pencapaian manajerial yang harus kita apresiasi. Tidak ada keraguan soal itu. Namun penting untuk diingat bahwa perjalanan MAS ini baru saja dimulai. Ujian sesungguhnya akan terlihat dalam 5 hingga 10 tahun ke depan. Tolok ukurnya jelas. Apa prestasi akademik lulusannya? Apakah mereka mampu menarik siswa dari beragam latar belakang di luar diaspora Muslim? Dan bagaimana adaptasi berkelanjutan para pendidiknya terhadap dinamika pendidikan Australia yang terus berubah? Keberhasilan menembus benteng birokrasi adalah satu hal, membenarkan persaingan kualitas di pasar bebas adalah hal yang lain sama sekali.
Diskusi kita kali ini menunjukkan bahwa di balik sebuah pencapaian besar yang terlihat gemilang, selalu ada lapisan-lapisan kompleksitas yang sangat menarik untuk dibedah. Ada rasa bangga yang membuncah sebagai sebuah bangsa, tapi pada saat yang sama harus diimbangi dengan analisis kritis yang tajam agar kita tidak terlena. Tepat sekali. Kisah Muhammadiyah Australia College ini bukan sekedar cerita tentang sebuah sekolah baru. Ini adalah sebuah studi kasus yang sangat kaya dan relevan tentang diplomasi budaya, tentang tantangan globalisasi pendidikan, dan tentang bagaimana identitas Islam modern dinegosiasikan di dunia barat. Sebuah fenomena yang sangat layak untuk terus kita amati bersama perkembangannya. Selamat datang di The Debate. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang cukup langka ya, sebuah anomali yang menarik. Ketika Indonesia justru mengekspor sistem pendidikannya ke negara barat. Biasanya kan selalu sebaliknya. Nah, fokus kita adalah Muhammadiyah Australia College atau MAC. Sebuah sekolah dasar dan menengah yang berdiri di Melbourne. Kisah pendiriannya ini luar biasa, penuh perjuangan. Tapi di baliknya, ada sebuah pertanyaan mendasar yang membelah pandangan. Jadi pertanyaannya, apakah MAC ini benar-benar sebuah jembatan budaya yang sukses, sebuah pencapaian global yang membanggakan, ataukah jangan-jangan ia berisiko menjadi semacam gelembung eksklusif untuk komunitas diaspora kita di sana? Saya pribadi melihatnya sebagai sebuah terobosan. MAC adalah bukti bahwa institusi Indonesia mampu bersaing, mampu memenuhi standar yang luar biasa ketat, dan menawarkan sesuatu yang unik sekaligus inklusif di panggung dunia. Kalau saya melihatnya dari sudut yang sedikit lebih skeptis. Saya setuju, perjuangan mereka itu patut diacungi jempol, itu tidak bisa dibantah sama sekali. Tapi begini, keberhasilan logistik itu tidak serta-merta menjawab pertanyaan yang lebih dalam soal identitas dan relevansi. Bagi saya, tantangan terbesarnya itu bukan pada membangun gedung atau mendapatkan izin, tapi pada bagaimana mereka benar-benar bisa menjadi bagian dari lanskap pendidikan Australia, bukan sekedar, katakanlah, kantong Indonesia yang kebetulan ada di sana. Posisi saya berangkat dari fakta bahwa apa yang dicapai MAC ini benar-benar melawan arus. Selama ini kita terbiasa melihat sekolah-sekolah asing dari barat membuka cabang di Jakarta. Ini kan pertama kalinya ada institusi pendidikan Islam dari Indonesia yang berhasil menembus pasar Australia yang regulasinya terkenal sangat sulit. Ini bukan cuma soal mendirikan sekolah, ini soal membalikan narasi. Dan kalau kita bicara soal kualitas, perjuangan mereka mendapatkan izin operasional dari Victorian Registration and Qualifications Authority atau VRQA itu justru validasi terkuat. Banyak yang mungkin melihat proses yang sulit itu sebagai tanda masalah, tapi saya justru melihatnya sebaliknya. Fakta bahwa mereka bisa lolos dari saringan VRQA yang kita tahu dari sumber kita sangat ketat, bahkan disebut sadis, itu sendiri adalah medali kehormatan. Prosesnya memakan waktu. Delegasi VRQA sampai inspeksi langsung ke kampus di Melton pada November 2021 untuk memastikan setiap detailnya sesuai standar. Ini menunjukkan manajemen yang profesional, bukan kaleng-kaleng. Dan puncaknya, pemerintah negara bagian Victoria sampai memberikan dana hibah AUD 3,6 juta, sekitar 38 miliar rupiah, untuk pengembangan. Pemerintah tidak akan mengucurkan dana sebesar itu untuk institusi yang mereka anggap ecek-ecek atau eksklusif. Ini adalah stempel pengakuan kualitas dari pihak eksternal yang paling kredibel. Anda benar, dan saya tidak akan membantah soal itu. Pencapaian logistik dan birokrasinya luar biasa. Justru karena fondasi fisiknya begitu kuat, saya merasa semakin penting untuk mempertanyakan secara kritis untuk siapa bangunan megah ini sebenarnya didirikan. Mari kita kesampingkan dulu soal izin dan dana, dan kita lihat ke jantungnya. Untuk siapa sekolah ini? Kurikulumnya adalah perpaduan, betul. Ada kurikulum Victoria sebagai standar wajib. Tapi di samping itu, ada muatan yang sangat spesifik. Pelajaran kemuhammadiyahan, bahasa Indonesia, dan pembentukan karakter alam Muhammadiyah. Nah, ini yang membuat saya berpikir. Kekhususan ini, meskipun sangat berharga bagi komunitas tertentu, bisa jadi membangun sebuah dinding tak terlihat. Alih-alih menarik siswa Australia secara luas, ini justru bisa memperkuat citra bahwa sekolah ini utamanya untuk orang kita. Sumber kita juga jelas menyebutkan, dorongan awal pendirian MAC datang dari permintaan komunitas Muslim Indonesia di Melbourne yang sudah puluhan tahun menginginkan adanya sekolah Muhammadiyah. Jadi, DNA-nya sejak awal memang sangat berorientasi pada diaspora. Inilah yang membuat saya ragu untuk menyebutnya sebagai prestasi global yang inklusif. Lebih terdengar seperti proyek diaspora yang sangat sukses.
Saya kira kita harus melihat drama perizinan itu lebih dalam, karena disitulah kualitas manajemen mereka benar-benar diuji. Anda tadi menyebut standar VRQA itu sadis, dan itu bukan kiasan loh. Di Australia, salah sedikit saja dalam pemenuhan syarat, izin bisa langsung melayang. Ini bukan seperti di sini di mana banyak hal mungkin bisa dinegosiasikan. Di sana aturannya hitam di atas putih. Fakta bahwa mereka bisa melewati itu menunjukkan tingkat profesionalisme yang tidak main-main. Ini bukan sekedar punya uang lalu bangun sekolah. Ini tentang kemampuan navigasi birokrasi yang super rumit. Profesionalisme dalam urusan administrasi saya akui. Tapi saya ingin kembali ke sebuah insiden yang terjadi sebelum mereka sampai ke Melton. Ingat soal pembelian lahan pertama di Narre Warren East tahun 2017? Lahan seluas 10 hektar itu ternyata tidak bisa dibangun karena di atasnya ada situs warisan suku aborigen. Bagi saya ini bukan sekedar nasib buruk. Ini adalah sebuah kesalahan kalkulasi yang cukup fundamental. Sebuah institusi yang ingin berintegrasi penuh dengan masyarakat lokal seharusnya punya kepekaan dan melakukan riset mendalam soal isu-isu kultural dan historis seperti ini sejak awal. Ini menunjukkan adanya, semacam titik buta. Sebuah kekurangan dalam memahami konteks lokal yang lebih dari sekedar peraturan bangunan. Saya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Saya setuju, itu adalah sebuah kesalahan. Tidak ada yang sempurna. Tapi bagi saya, yang lebih penting adalah bagaimana mereka merespons krisis itu. Apakah mereka menyerah dan pulang? Tidak. Mereka berputar haluan mencari lokasi baru di Melton pada November 2020 dan tetap berhasil melewati garis finish. Respons terhadap kegagalan seringkali lebih menunjukkan karakter sebuah institusi daripada keberhasilan yang mulus. Insiden itu justru menjadi bukti keuletan dan kemampuan adaptasi mereka. Mereka belajar dari kesalahan dengan cara yang sulit, dan itu membuat mereka lebih kuat. Keuletan itu satu hal, tapi insiden itu tetap menanamkan sebuah pertanyaan di benak saya. Apakah mereka siap menghadapi nuansa budaya di luar urusan regulasi? Dan ini membawa saya kembali ke kekhawatiran soal sekolah kandang tadi. Sekolah ini lahir dari desakan komunitas WNI selama puluhan tahun. Niat awalnya sangat mulia, yaitu melayani kebutuhan komunitasnya. Tapi ketika sebuah institusi lahir dari permintaan yang sangat spesifik dari satu kelompok, ada resiko inheren bahwa ia akan kesulitan untuk melampaui kelompok itu. Data awal 2024 menyebut ada 162 siswa. Pertanyaan saya sederhana, dari 162 itu, berapa persen yang benar-benar tidak punya akar Indonesia sama sekali? Saya senang Anda mengangkat soal itu, karena data dari sumber kita justru secara eksplisit membantah hipotesis sekolah kandang. Disebutkan dengan jelas bahwa MAC terbuka untuk umum dan secara faktual, siswanya tidak hanya dari keluarga Indonesia. Ada warga lokal Australia, ada imigran dari Somalia, Arab, dan negara lain. Jadi ini bukan klaim di atas kertas. Ini realitas operasional di lapangan. Lingkungan yang dibangun sejak awal sudah multikultural. Mungkin komposisinya belum 50-50, tapi keberadaan siswa dari berbagai latar belakang ini membuktikan bahwa MAC berhasil menarik minat di luar komunitas diaspora. Ini bukan gelembung. Ini justru sebuah laboratorium multikulturalisme yang berfungsi. Saya menghargai data itu, tapi data itu terasa dangkal tanpa rincian lebih lanjut. Adanya siswa dari Somalia dan Arab itu bagus tentu saja. Tapi apakah jumlah mereka signifikan? Apakah mereka 1-2 keluarga yang menjadi semacam alibi multikulturalisme? Atau mereka benar-benar representasi yang substansial dari komunitas mereka? Tanpa data demografis yang lebih transparan, klaim multikultural itu bisa terasa seperti slogan di brosur pemasaran, bukan cerminan kenyataan. Mudah sekali mengatakan kami terbuka untuk semua, tapi jauh lebih sulit membuktikan bahwa komposisi siswa Anda benar-benar mencerminkan keterbukaan itu. Tapi, disinilah peran validasi eksternal menjadi sangat penting. Mari kita kembali ke dana hibah Yudi 3,6 juta dari pemerintah Victoria. Mereka punya data yang jauh lebih lengkap dari kita. Mereka punya akses untuk melihat komposisi siswa, kurikulum, dan operasional sehari-hari. Pemerintah Australia sangat sensitif terhadap isu integrasi sosial. Mereka tidak akan memberikan dana publik yang begitu besar kepada sebuah institusi yang mereka anggap membangun tembok bukan jembatan. Dukungan finansial itu adalah mosi percaya dari otoritas lokal bahwa MAC memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Victoria yang lebih luas, bukan hanya untuk satu komunitas saja. Bagi saya, itu bukti yang sangat kuat. Dana pemerintah untuk sekolah swasta
termasuk sekolah berbasis agama, adalah hal yang cukup umum dalam sistem pendidikan Australia. Itu tidak secara otomatis berarti pemerintah mendukung penuh semua aspek ideologi sekolah tersebut. Itu lebih merupakan pengakuan bahwa sekolah itu memenuhi standar teknis dan melayani sejumlah penduduk. Tapi ini membawa kita ke isu berikutnya yang saling terkait. Kurikulum. Anda melihatnya sebagai jembatan. Saya khawatir itu bisa juga berfungsi sebagai dinding. Justru disitulah letak kejeniusannya. Kurikulum terpadu ini adalah proposisi nilai yang paling unik dari MSc. Coba bayangkan, seorang siswa di Melbourne bisa mendapatkan standar akademik Australia yang diakui dunia melalui kurikulum Victoria. Tapi pada saat yang sama, karakternya dibentuk oleh nilai-nilai Islam berkemajuan. Penting untuk kita jelaskan sedikit, Islam berkemajuan ini adalah pandangan Islam yang modern, progresif, dan terbuka yang menjadi ciri khas Muhammadiyah. Ditambah lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia dan studi Al-Quran. Ini bukan untuk membatasi siswa, tapi untuk memperkaya mereka. Tujuannya adalah mencetak warga global yang tidak hanya pintar secara akademis, tapi juga punya akar budaya yang kuat dan pemahaman lintas iman. Tawaran seperti ini tidak ada duanya di Victoria. Saya tidak begitu yakin dengan logika itu. Perpaduan bisa jadi kekuatan, tapi bisa juga menciptakan apa yang disebut dalam sumber kita sebagai gegar budaya atau culture shock. Ada cerita menarik di sana, bagaimana guru-guru yang didatangkan dari Indonesia harus beradaptasi total dengan budaya siswa di Australia. Mereka tidak bisa lagi pakai gaya mengajar, duduk diam, dengarkan. Siswa di sana sangat kritis, vokal, dan egaliter. Mereka akan bertanya kenapa pada setiap hal. Ini bukan sekedar penyesuaian gaya mengajar. Ini mengisyaratkan adanya potensi benturan dua filosofi pendidikan yang fundamental. Satu yang lebih hierarkis, satu lagi yang sangat partisipatif. Tapi, bukankah itu justru tujuan dari gagasan laboratory school yang juga disebut dalam materi kita? MAC sengaja dirancang sebagai tempat uji coba bagi guru-guru berprestasi dari Indonesia. Tantangan gegar budaya itu bukan kegagalan, itu adalah bagian dari kurikulum tersembunyi bagi para guru. Mereka dipaksa untuk berevolusi, untuk memadukan metode terbaik dari Indonesia dengan tuntutan pedagogi Barat. Ini adalah proses sintesis yang sulit tapi sangat produktif. Pada akhirnya, ini akan menghasilkan model pengajaran hibrida yang lebih baik yang bisa dibawa kembali ke Indonesia. Kebingungan dan inkonsistensi bagi siswa. Pertanyaan yang lebih dalam untuk saya adalah, sejauh mana kerangka budaya dan agama yang sangat spesifik, yaitu kemuhammadiyahan, bisa secara adil dan setara melayani siswa yang datang dari latar belakang yang sangat beragam. Untuk keluarga Muslim Indonesia, ini sempurna. Tapi untuk keluarga ateis Australia atau keluarga Kristen dari Somalia, apakah muatan kemuhammadiyahan ini dilihat sebagai pengayaan wawasan atau sebagai upaya halus untuk menanamkan satu pandangan dunia tertentu? Pada akhirnya, apakah ini integrasi sejati di mana semua budaya setara atau siswa dari latar belakang lain secara halus diminta untuk menyesuaikan diri ke dalam cetakan nilai-nilai Muhammadiyah? Itu bukan lagi jembatan budaya, itu jalan satu arah. Pada akhirnya, bagi saya, Muhammadiyah Australia College adalah sebuah kisah sukses yang konkret. Ini adalah bukti keberhasilan internasionalisasi pendidikan Indonesia yang sesungguhnya. Kemampuannya mengatasi rintangan birokrasi yang nyaris mustahil, memenuhi standar pendidikan Australia yang sangat tinggi, mendapatkan pendanaan signifikan dari pemerintah setempat, dan yang terpenting, menarik siswa dari berbagai latar belakang budaya, itu semua adalah tolok ukur kesuksesan yang tidak bisa dibantah. MAC menawarkan sebuah model pendidikan hibrida yang unik dan berkualitas yang memberikan kontribusi positif bagi landscape multikultural masyarakat Australia. Saya tidak menyangkal pencapaian logistik dan finansialnya. Itu semua tercatat dan mengagumkan. Namun pertanyaan mendasar tentang identitas budaya dan integrasi jangka panjangnya tetap relevan dan belum terjawab tuntas. Mendapatkan izin dan dana adalah satu hal, tapi memenangkan hati dan pikiran komunitas Australia yang lebih luas adalah tantangan yang sangat berbeda. Tantangan sesungguhnya bagi MAC adalah berevolusi dari sebuah proyek diaspora yang membanggakan menjadi sebuah institusi yang benar-benar menjadi bagian tak integral dari tatanan pendidikan Australia, bukan hanya sebuah entitas unik yang berdiri di sampingnya dengan kurikulum dan fokusnya yang sangat spesifik. Jelas bahwa kisah MAC ini sangat kompleks dan berlapis. Perjalanannya dari sebuah gagasan yang didorong oleh kerinduan komunitas diaspora menjadi sebuah sekolah operasional yang diakui dan didukung oleh pemerintah Australia adalah sebuah pencapaian yang patut dicatat dalam sejarah pendidikan kita. Ini adalah sebuah preseden. Benar.
Namun, dampak dan identitas akhirnya di panggung pendidikan Australia masih terus terbentuk. Apalagi dengan adanya rencana pengembangan Match2 di Sydney, pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi semakin krusial. Diskusi mengenai keseimbangan antara melayani komunitas asal dan berintegrasi penuh dengan masyarakat yang lebih luas akan terus menjadi inti dari perjalanan institusi ini ke depan. Masih banyak yang bisa kita pelajari dari materi ini. Oke, kita sudah membahas semua sumber yang Anda berikan tentang Muhammadiyah Australia College. Setelah menyerap semua informasinya, ada satu hal yang terus terngiang di kepala saya. Ini bukan sekedar cerita sukses biasa. Ini adalah sebuah kisah perjuangan yang luar biasa, dengan rintangan di setiap tikungan. Anda benar sekali. Kalau ini dibikin film, dramanya dapat banget. Ini studi kasus yang sempurna tentang ketekunan dan visi jangka panjang. Bukan cuma soal mendirikan bangunan, tapi membangun jembatan. Coba kita urai lagi rintangan-rintangan itu. Karena disitulah kekuatan ceritanya kan? Yang pertama dan mungkin yang paling bikin gentar, itu tembok birokrasi. Sumber kita menyebut standar dari Victorian Registration and Qualifications Authority atau VRQA itu sadis. Ini bukan sekedar kata-kata kan? Sama sekali bukan. Standar VRQA di Victoria itu salah satu yang paling ketat di dunia. Terutama karena Undang-Undang Perlindungan Anak di Australia itu sangat rigid. Oh, oke. Mereka nggak kasih ruang buat kesalahan sedikit pun. Ini mencakup segalanya, mulai dari kualifikasi guru, keamanan fasilitas, kurikulum, sampai prosedur penanganan insiden sekecil apapun. Wow. Jadi, fakta bahwa MUC berhasil dapat akreditasi penuh pada 21 Desember 2021 itu sendiri, itu sudah kemenangan besar. Menunjukkan tim di sana benar-benar profesional kelas dunia. Dan seolah-olah birokrasi yang rumit itu belum cukup ya. Mereka dihadapkan masalah yang sangat fundamental. Sekolah ini mau berdiri di mana? Cerita soal lahan ini kan kayak drama sendiri ya? Betul. Itu rintangan yang bisa dengan mudah menggagalkan seluruh proyek. Bayangin aja, di tahun 2017, PP Muhammadiyah sudah investasi besar. Beli 10 hektar lahan di Nair Warren East. Iya, harapan udah tinggi kan? Banget. Terus tiba-tiba dapat kabar lokasi itu ternyata situs warisan suku aborigin. Oh tidak. Dan dilindungi, sama sekali tidak boleh ada pembangunan. Itu pasti pukulan telak banget. Tapi yang menarik justru cara mereka merespons, mereka nggak berhenti. Nah, disitulah mentalitas mereka teruji. Alih-alih meratapi kegagalan, mereka gerak cepat. November 2020, dapat lahan baru di Melton, yang sekarang jadi lokasi MAC. Lalu lahan yang lama gimana? Lahan di Nair Warren East itu nggak dibiarkan terbengkalai, sekarang jadi guest house, jadi pusat kegiatan, jadi tetap memberdayakan komunitas dengan cara berbeda. Luar biasa. Jadi yang tadinya dianggap proyek gagal, bertransformasi jadi aset baru, jadi pusat komunitas. Ini bukan cuma manajemen krisis, ini manajemen peluang. Tepat. Lalu ada tantangan ketiga, yang mungkin nggak kelihatan di atas kertas, tapi sangat nyata di ruang kelas. Adaptasi budaya. Nah, ini guru-guru dari Indonesia pasti kaget ya. Betul. Mereka yang terbiasa dengan model pengajaran yang lebih satu arah harus menghadapi culture shock. Culture shock-nya seperti apa persisnya? Apa yang mereka hadapi? Mereka berhadapan dengan siswa-siswa Australia yang dari kecil dididik untuk vokal, kritis, dan egaliter. Egaliter ya. Jadi murid nggak ragu buat bertanya kenapa. Benar. Menantang pernyataan guru atau minta justifikasi aturan, pola duduk, diam, dengarkan itu sama sekali nggak berlaku di sana. Ini menuntut para guru untuk, mengubah total metodologi mereka. Dari pengajar menjadi fasilitator dialog. Keberhasilan mereka beradaptasi itu, itu detak jantung sekolahnya. Oke, jadi setelah kita lihat semua perjuangan ini, birokrasi super ketat, drama lahan, sampai adaptasi budaya yang mendalam, rasanya ini lebih dari sekedar cerita mendirikan sekolah di luar negeri. Ada makna yang jauh lebih besar di baliknya kan? Tentu saja. Apa yang kita saksikan dari berdirinya Muhammadiyah Australia College adalah contoh sempurna dari apa yang para ahli hubungan internasional sebut sebagai soft diplomasi. Diplomasi lunak? Betul. Dan ini adalah bentuk diplomasi yang paling otentik dan efektif. Diplomasi lunak. Biasanya kita dengar istilah ini di konteks politik tingkat tinggi atau pertukaran budaya yang disponsori negara. Gimana ceritanya sebuah sekolah bisa jadi instrumen diplomasi? Gini cara kerjanya.
Daripada menyampaikan pesan lewat pidato di PBB atau negosiasi antar pejabat, Indonesia melalui Muhammadiyah secara harfiah mengekspor sebuah produk nyata. Produk yang isinya nilai-nilai luhur ya? Tepat, sebuah institusi pendidikan. MSc itu jadi etalase hidup yang menunjukkan wajah Indonesia dan Islam Indonesia ke masyarakat Australia setiap hari. Oh, jadi ini bukan telling, tapi showing. Memperlihatkan, bukan menceritakan. Dan yang bikin ini makin kuat, ada pembalikan narasi yang jarang terjadi. Persis. Kita kan sudah biasa lihat sekolah internasional dari Barat, Australia, Inggris, Amerika, buka cabang di Jakarta. Iya, banyak sekali. Ini kebalikannya. Muhammadiyah secara proaktif memperkenalkan citra Islam berkemajuan, pemahaman Islam yang progresif, modern, dan juga wasatiyah Islam atau Islam moderat. Dan mereka melakukannya bukan lewat pamflet atau seminar, tapi lewat institusi kredibel yang diakui pemerintah setempat. Ini kayak bangun jembatan pemahaman dari fondasi paling kokoh, pendidikan anak. Betul sekali. Ada kutipan dari Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haidar Nasir, yang dirangkum di sumber kita, yang benar-benar menangkap semangat ini. Ini adalah hadiah Muhammadiyah untuk bangsa di abad kedua. Ada nuansa persembahan di sana, bukan cuma proyek komersial. Dan diplomasi ini bukan sekedar konsep di atas kertas loh. Kita punya bukti konkret bahwa ini berhasil, diterima, bahkan dirayakan. Bukti terkuatnya datang dari pihak yang paling tidak terduga. Siapa? Pemerintah Australia sendiri. Nah, ini bagian yang bikin saya berhenti sejenak pas baca catatan kita. Soal dukungan finansial kan, angkanya cukup mencengangkan. Sangat mencengangkan. Pemerintah negara bagian Victoria itu memberikan hibah dana pengembangan untuk MAC senilai 3,6 juta dolar Australia. Tunggu, 3,6 juta AUD. Kalau kita konversikan, itu sekitar 38 miliar rupiah ya. Betul, 38 miliar rupiah. Wow, dari pemerintah Australia, saya agak sulit membayangkannya. Apa motivasi mereka? Ini kan bukan lembaga milik mereka, kenapa mereka mau investasi sebesar itu? Nah, pertanyaan Anda itu kuncinya untuk memahami segalanya. Ini bukan sekedar uang, ini adalah validasi. Validasi? Maksudnya? Ini bentuk pengakuan resmi. Dengan ngasih dana sebesar itu, pemerintah Australia secara nggak langsung bilang, kami lihat apa yang kalian lakukan, kami akui kontribusi MSc, dan kami lihat ini sebagai aset berharga bagi agenda kami sendiri. Agenda untuk mendukung masyarakat yang inklusif dan multikultural gitu ya? Tepat sekali. Jadi mereka tidak melihat MSc sebagai entitas asing yang menumpang, tapi sebagai mitra strategis dalam membangun masyarakat Australia yang lebih baik. Wow, ini benar-benar mengubah cara pandang saya. Dan dukungan itu nggak berhenti di sana. Menurut sumber kita, dana hibah 38 miliar itu di luar bantuan operasional rutin. Ada lagi? Ada. Untuk tahun 2025 saja, bantuan rutin yang akan diterima MAC diproyeksikan mencapai 35 miliar rupiah. Gila. Jadi kita bicara soal puluhan miliar rupiah dukungan yang berkelanjutan. Benar. Jadi produk ekspor utama Muhammadiyah ini bukan kurikulum matematika atau sains ya, Siap. tapi nilai. Nilai keterbukaan, nilai moderasi, nilai keunggulan. Dan nilai-nilai itu ternyata punya pasar dan dihargai sangat tinggi. Anda menangkap esensinya dengan sempurna. Sekolah ini, seperti digambarkan di sumber kita, nggak jadi benteng eksklusif buat diaspora Indonesia. Justru sebaliknya, Oh iya, pintunya terbuka lebar untuk semua. Murid-muridnya datang dari berbagai latar belakang, warga lokal Australia, keluarga imigran dari Somalia, dari negara-negara Arab, dan komunitas lainnya. ini menjadikannya sebuah pusat komunitas yang sesungguhnya ya. Sebuah miniatur masyarakat global yang ideal. Ini mengingatkan saya pada konsep rahmatan lil alamin yang sering kita dengar. Ini benar-benar wujud nyatanya kan? Menjadi rahmat bagi seluruh alam, atau dalam konteks ini, yang menjadi berkat bagi komunitas barunya. Tepat. MAC jadi bukti hidup bahwa identitas keislaman dan keindonesiaan bisa hadir dengan penuh percaya diri di dunia barat, bukan cuma untuk diterima, tapi untuk berkontribusi secara aktif dan positif. Ini diplomasi yang meninggalkan warisan dalam bentuk generasi masa depannya, bukan cuma berita utama sesaat. Benar sekali. Mendengarkan keseluruhan cerita ini, jujur ya, mulai dari menghadapi birokrasi yang sadis, mengatasi masalah lahan,
sampai akhirnya dapat pengakuan dan dukungan finansial sebesar itu, ada rasa bangga yang luar biasa sebagai orang Indonesia. Rasa bangga itu sangat valid. Melihat melihawanan nilai-nilai dan filosofi pendidikan kita bisa mekar dan dihargai di belahan dunia lain. Ini pengingat bahwa kontribusi Indonesia untuk dunia bisa datang dalam berbagai bentuk, termasuk lewat koridor sekolah yang tenang di pinggiran kota Melbourne. Nah, kalau Anda yang mendengarkan merasakan kebanggaan yang sama, ada satu hal sederhana yang bisa Anda lakukan. Kisah seperti ini layak untuk didengar lebih banyak orang. Coba bagikan pembahasan mendalam ini ke teman-teman Anda, terutama yang tinggal di luar negeri, atau mungkin ke keluarga yang sedang mencari pilihan pendidikan internasional. Tunjukkan pada mereka apa yang Indonesia tawarkan kepada dunia. Sebuah ajakan yang baik. Biarkan cerita inspiratif seperti ini menjadi percakapan global. Dan jangan lupa ikuti terus acara ini untuk mendapatkan analisis mendalam lainnya yang membantu kita memahami dunia dengan cara yang baru dan mencerahkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.